Makanya kalau ada pemain, ada pelatih, ada siapapun yang mau atau masih melakukan itu, maka saya mau bilang itu sebodoh-bodohnya pemain bola. Kalau masih mau terlibat, mau melakukan, mau menjadi bagian dari perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang kotor, yang tidak sportif dalam sepak bola. Oke, balik lagi di Gocek, Bung Toel. Kali ini mau bahas sepak bola Indonesia, terutama dari sepak bola PON Papua. Jadi hari-hari belakangan ini ada berita-berita, ada viral yang cukup hangat dari sepak bola di PON Papua, yaitu terkait pertandingan antara Kaltim dan Aceh yang dimenangkan oleh Aceh dengan skor 3-2. Nah, yang menjadi isu yang menjadi viral yang membuat heboh karena pertandingan itu dicurigai terjadi main sabun istilahnya. Sepak bola gajah istilahnya, yang sebetulnya dalam istilah yang universal ya disebut sebagai match fixing atau pengaturan skor. Jadi pertandingan Kaltim lawan Aceh diduga ada terjadi main sabun, ini lucu istilahnya. Ada sepak bola gajah, kasihan juga gajah. Padahal gajah itu binatang yang memorinya paling besar. Jadi binatang yang termasuk cerdas. Jadi saya nggak tahu kenapa diseret-seret nama gajah ke urusan sepak bola yang konotasinya negatif ini. Tapi intinya adalah ada dugaan, ada kecurigaan match fixing, pengaturan skor. Apakah ini wajar? Wajar kalau kita lihat dari gol bunuh diri yang menjadi gol kemenangan bagi Aceh. Jadi tadinya skornya 2-2 kan begitu. Lalu ada sebuah proses serangan berhadapan dengan penjaga gawang, bolanya rebound, bolanya jadi bunuh diri oleh pemain Kaltim namanya Rizky Ramadan. Jadi gol kemenangan Aceh karena gol bunuh diri. Nah, gol bunuh dirinya inilah yang dicurigai. Pengaturan skor match fixing tentu kecurigaan pertama terjadi di lapangan. Jadi apa yang terjadi di lapangan yang dianggap tidak lazim, gol bunuh dirinya menimbulkan tanda tanya, menimbulkan keheranan, menimbulkan kebingungan, menimbulkan keanehan, yaitu normal. Karena bisa berangkat dari sana, match fixing atau penyelidikan atau pengusutan investigasi terhadap adanya dugaan match fixing itu bisa berangkat dari apa yang terjadi di lapangan. Jadi yang terjadi di lapangan disebut sebagai fakta pertandingan sepak bolanya. Kalau yang dicurigai adalah gol bunuh dirinya, maka berangkat dari sanalah. Bisa dilihat itu. Bisa kemudian menjadi sebagai pemicu kenapa kemudian ada muncul kehebohan viral tentang adanya dugaan match fixing, main suap, sepak bola gajah, pengaturan skor di PON Papua cabang sepak bola ini. Betul bahwa hari-hari ini juga sudah dibantah kompak, PB PON bantah tidak ada dugaan main sabun, sepak bola gajah, juga PSSI juga membantah, Menpora juga membantah katanya, bahkan dengan penjelasan tambahan Menpora bahwa karena penjaga gawangnya out of position katanya. Padahal sebetulnya poin dari dugaan itu kenapa menjadi heboh bukan soal out positionnya penjaga gawang. Kalau penjaga gawang kan memang sudah maju berhadapan dengan pemain Aceh dari proses pertandingannya. Tetapi yang menjadi pemicu munculnya dugaan itu kan karena gol bunuh dirinya itu yang namanya Rizky Ramadan, pemain Kaltim itu. Yang kemudian memicu keheranan, memicu tanda tanya besar. Apakah ini ada dugaan ke arah sana, ke main sabun, ke sepak bola gajah, pengaturan skor match fixing. Jadi seperti itu. Lalu juga pertandingannya juga sudah berjalan, bahwa Aceh sudah main lagi dengan Papua juga yang menang, lalu Kaltim juga sudah main dengan Jabar. Jadi sebetulnya dari proses protesnya Sulut juga sebetulnya sudah tergugurkan sebetulnya. Memang Sulut yang berkepentingan dengan hasil pertandingan itu kan melakukan protes. Cuma yang saya bingung, kalau Sulut melakukan protes, kenapa tidak ada keputusan dari Dewan Hakim? Apa maksudnya Dewan Hakim? Jadi begini,
Sepengetahuan saya, karena kebetulan tahun 2016 di PON Jawa Barat, saya juga bertugas sebagai Technical Delegate cabang sepak bola. 2016 PON Jabar, saya Technical Delegate cabang sepak bola. Jadi saya tahu betul bahwa di ajang PON, di masing-masing cabur itu ada yang namanya Dewan Hakim. Jadi yang mengatasi, yang membereskan berbagai hal yang kira-kira menimbulkan protes atau dispute. Ya semacam komdisnya lah kalau PSSI. Jadi setahu saya di cabang sepak bola pun ada yang namanya Dewan Hakim. Jadi kalau ada protes dari entah dari manapun, dari salah satu peserta cabang sepak bola atau apapun, itu bisa segera disidangkan dan keputusannya bisa segera diambil gitu loh. Hanya saya nggak mendengar, nggak membaca berita tentang keputusan Dewan Hakim cabang sepak bola terkait protesnya Sulut ini. Terkait pertandingan Kaltim dan Aceh yang ada dugaan match fixing ini. Pengaturan skor ini. Yang main sabun ini, bahasa di media massa ini, di medsos tersebar istilahnya main sabun lagi ini ya. Nah itu yang saya nggak tahu. Saya nggak dengar soal Dewan Hakim. Jadi baiknya kalau pakai mekanisme peraturan pertandingan di ajang PON, harusnya Dewan Hakim yang memberikan keputusan berdasarkan hasil penyelidikan, investigasi dan sidang Dewan Hakim. Keputusannya apa? Tapi ini kan Dewan Hakim nggak ada informasi, nggak ada keputusan apa-apa yang saya dengar dari media apapun. Yang kita dengar adalah kompak bahwa semua mengatakan tidak ada dugaan match fixing atau main sabun atau sepak bola gajah itu. Lagi-lagi gajah dibawa-bawa. Kasian. Saya suka binatang ini karena cerdas, karena memorinya kuat sebetulnya. Jadi nggak tega nih, agak sedikit nggak tega ngomong gajah dibawa-bawa ke sepak bola gajah. Tapi yang sebetulnya saya mau sampaikan di sini, saya nggak urusan itulah, nggak ada dugaan atau apa ya. Cuman yang menjadi concern saya yang mau saya sampaikan adalah peringatan bagi para pemain. Tolong bagi para pemain ingat sejarah, buka dokumentasi, baca dokumentasi, baca cerita sepak bola, skandal-skandal gol bunuh diri maupun skandal-skandal buruk di lapangan hijau. Coba sesekali mau baca, coba sesekali mau mengingatkan diri supaya jangan, yang namanya pemain bola jangan mau naif, jangan mau bodoh. Karena buat saya pemain yang mau dengan sengaja gol bunuh diri atau mau melakukan apapun, hal-hal yang mencederai sportivitas dan fair play, menurut saya itu adalah sebodoh-bodohnya pemain bola. Sebodoh-bodohnya pemain bola ataupun pelaku sepak bola, entah itu ofisial, pelatih, wasit ataupun siapapun. Dalam kasus ini saya mau kasih stressing kepada pemain bola, mau bikin gol bunuh diri, mau melakukan apapun, saya mau bilang itu sebodoh-bodohnya pemain bola. Kenapa saya bilang itu? Jadi buka sedikit lembaran belakang, buka sedikit lembaran sejarah, coba sedikit rewind. Teman-teman gocek Bung Toel, pemain bola siapapun pasti ingat yang namanya Mursyid Effendi. Mursyid Effendi tim nasional Indonesia Piala Tiger 98, dia mencetak gol bunuh diri ke gawang sendiri di Tiger 98 waktu lawan Thailand yang membuat Indonesia kalah 2-3. Demi alasan apapun, demi alasan timnas, demi alasan menghindari Vietnam, supaya nggak terbang ke Hanoi, supaya tetap main di Ho Chi Minh City pada waktu itu di Piala Tiger 98, ujung-ujungnya tetap Mursyid Effendi yang jadi korban. Saya ulang, ujung-ujungnya tetap Mursyid Effendi yang jadi korban karena dia kena sanksi hukuman seumur hidup di level internasional. Lalu yang malu kita semua, publik sepak bola semua malu. Sampai ketum PSSI pada waktu itu Azwar Anas akhirnya mundur karena dipicu kasus skandal gol bunuh diri di Piala Tiger 98 yang dilakukan oleh Mursyid Effendi. Meski hari-hari ini belakangan kita tahu bahwa sebetulnya yang diperintahkan untuk melakukan gol bunuh diri itu bukan Mursyid, toh tetap fakta yang jadi korban Mursyid Effendi. Mursyid Effendi akhirnya mendapatkan cap, mendapatkan stigma, selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa itu. Tiap kali kita bicara Mursyid Effendi,
tiap kali kita menyinggung namanya pasti selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa negatif skandal gol bunuh diri Piala Tiger 98. Kan ini yang jadi miris, itu yang saya bilang, jadikan itu pelajaran. Mau demi apapun ujung-ujungnya pemain bersangkutan yang jadi korban. Mursyid Effendi selalu dikait-kaitkan dengan itu. Lalu juga saya mau cerita tambahan, kalau cuma Mursyid Effendi cuma satu, nanti ada yang protes, cuma satu kejadian. Enggak. Di tahun 2014, Oktober 2014, 8 besar divisi utama, itu ada skandal gol bunuh diri yang lebih sadis, lebih dahsyat. 5 gol bunuh diri sekaligus. Waktu itu yang main Semarang lawan PSS Sleman. PSIS Semarang lawan PSS Sleman, ada 5 gol bunuh diri yang tercipta, nggak tanggung-tanggung. Sampai-sampai berita ini mendunia, kantor berita Prancis mengangkat berita ini, The Guardian mengangkat berita ini, Daily Mail mengangkat berita ini. Memang kesohor akhirnya sepak bola Indonesia, tapi ya kesohor karena isu sepak bolanya tentang skandal gol bunuh diri. Itu Oktober 2014. Divisi utama babak 18 besar. Mau alasannya apapun demi menghindari Borneo FC, mau menghindari apapun, terjadi 5 gol bunuh diri. Ada 3 yang dilakukan oleh PSIS Semarang. Fadli Manan 1, Komaedi 2, bikin 2 gol bunuh diri. Lalu dari Slemannya PSS-nya Hermansyah dan Agus Setiawan. Bahkan waktu itu Ketua Komdis waktu itu Hinca Panjaitan mengatakan bahwa semua pemain yang melakukan gol bunuh diri tidak ada ampun. Mereka semua harus minggir dari sepak bola Indonesia. Kena hukuman seumur hidup. Waktu itu Komdisnya Hinca Panjaitan. Itu 2014. Apakah cuma skandal gol bunuh diri saja? Enggak. Sebelumnya juga ada yang namanya skandal offset 2 km. Bayangin, offset 2 km, hiperbola sih memang, tapi saking gregetan, saking muaknya dengan kejadian itu, maka judul media massa di tahun 2018 itu kurang lebih disebut sebagai skandal 2 km. Itu pertandingan Liga 2 antara PSS Sleman lawan Madura FC. Jadi ada offset yang sudah kebangetan, jaraknya sampai diledekin sebagai 2 km, lalu dibiarkan oleh wasitnya juga wasit pengganti, wasit cadangan yang jadi memimpin pertandingan, dibiarkan saja lalu terjadi gol bunuh diri dari pemain Madura FC, Koirur Rifan. Catat nama-nama yang saya sebut dan mereka tidak akan pernah kemana-mana kalau sudah melakukan hal-hal yang memalukan atau hal-hal yang negatif di sepak bola. Sampai di situ saja enggak, ada juga yang namanya skandal tendangan penalti yang menjauh dari gawang pokoknya. Itu terjadi Liga 2 juga 2018, itu PSMP Mojokerto Putra lawan Aceh United. Jadi ada momen di mana dapat eksekusi penalti, lalu yang mengeksekusi namanya Krisna Adi. Itu sengaja tidak diarahkan ke gawang. Itu luar biasa, itu sangat menghebohkan juga, dan akhirnya kan terungkap bahwa itu memang diperintahkan. Jadi demi tim, demi apapun, akhirnya ujung-ujungnya pemain yang bersangkutan lah yang akan jadi korban. Krisna Adi sudah jadi korban, begitu juga pemain-pemain sebelumnya yang terlibat dalam skandal-skandal sepak bola yang memalukan. Waktu itu mau diperintahkan karena pertandingan itu kan terkait dengan pertandingan lain, yaitu Semen Padang lawan Kalteng Putra di tempat lain. Jadi skornya harus diatur sedemikian rupa supaya disesuaikan dengan hasil pertandingan di tempat lain waktu itu. Sehingga walaupun dapat penaltinya sengaja dibuang jauh-jauh, tidak mengarah ke gawang. Nah, yang saya mau bilang adalah mau demi apapun alasannya, ujung-ujungnya pemain yang bersangkutanlah yang jadi korban. Kenapa? Karena pada prinsipnya sepak bola memang mengejar kemenangan, tapi bukan kemenangan yang menghalalkan segala cara, tetapi sepak bola diatur sedemikian rupa untuk tujuan kemenangan, tapi kemenangan itu harus diraih dalam koridor
sportivitas dan fair play. Jadi begitu Anda mencederai sportivitas dan fair play, mungkin Anda selamat dari hukuman Komdis, mungkin Anda selamat dari hukuman Dewan Hakim, tetapi Anda akan tersingkir dari sepak bola karena Anda sudah mencederai sportivitas. Karena Anda sudah mencederai fair play. Jadi siapapun yang mencederai fair play, mencederai sportivitas, sebetulnya dia sudah menjadi musuh sepak bola. Sadar atau tidak disadari. Jadi boleh saja yang kemarin bikin gol bunuh diri merasa tidak apa-apa karena demi tim, demi strategi, demi apapun. Tapi sebetulnya yang Anda lakukan bisa jadi itu mencederai sportivitas dan pada akhirnya sepak bola itu sendiri yang akan menyingkirkan Anda. Cerita saya tentang Mursyid Effendi, tentang skandal gol bunuh diri yang 5 gol bunuh diri tadi, termasuk skandal-skandal lain yang saya ceritakan tadi, itu adalah contoh. Makanya kalau ada pemain, ada pelatih, ada siapapun yang mau atau masih melakukan itu, maka saya mau bilang, itu sebodoh-bodohnya pemain bola. Kalau masih mau terlibat, mau melakukan, mau menjadi bagian dari perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang kotor, yang tidak sportif dalam sepak bola. Jangan sekali-sekali mencederai sportivitas. Karena sepak bola itu sendiri yang menyingkirkan Anda. Buka lembaran, buka dokumentasi perjalanan sepak bola Indonesia. Anda lihat yang pada akhirnya jadi korban adalah pemain. Jadi di poin ini saya mau mengingatkan sekali lagi bahwa sepak bola itu adalah sekolah kehidupan. Football is school of life. Jadi tetap di Gojek, Bung Toel.